Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4171 banding 4170. Tak satu pun dari 12 pembangkit tenaga listrik alam ciptaan asal surga yang berani menerima serangan dari pembangkit tenaga listrik alam ciptaan asal surga di 6 jalur alam semesta dengan gegabah. Mereka harus menghindar atau melawan. Namun, masih sangat mudah bagi 12 pembangkit tenaga listrik alam ciptaan asal surga untuk memblokir macan tutul emas. Meski kekuatan mereka sangat ditekan. Namun, 10 pembangkit tenaga listrik alam ciptaan asal surga masih mampu menghadapi pembangkit tenaga listrik alam ciptaan asal surga dari alam semesta 6 jalur. Seorang ahli alam penciptaan asal surga dari kelompok Baike Fuseng dan ahli alam penciptaan asal surga yang diteleportasi melalui garis gelap mereka sendiri. Pandangan mereka terfokus, dan tubuh mereka bergerak. Sesosok menghilang dalam sekejap. Sesosok membeku di sana seperti boneka. Mereka langsung menggunakan kartu truf dan harta karun mereka yang kuat. Mereka tahu bahwa semakin lama mereka menyeretnya keluar, semakin lambat peluang mereka untuk mendapatkan harta karun utama Tianyuan. Saat ini, mereka harus memberikan segalanya. Rantai logam melewati 2 sosok. 10 pembangkit tenaga listrik Tianyuan lainnya segera menghindari atau memblokir serangan rantai itu. Berdengung. Perubahan di sekitar arena sangat intens. Wang Xian berdiri dengan tenang di arena sementara Tianqi berdiri di sampingnya. Ketika Wang Xian melihat kemunculan 5 pembangkit tenaga listrik asal surga lainnya, matanya sedikit berkedip. Terutama pada salah satu sosok raksasa yang diselimuti kabut tebal. Tidak ada satu sosok pun dalam kabut berbentuk manusia, tapi 12. 12 sosok yang familiar. 12 penyihir leluhur. Mereka juga telah tiba. Kedua-belas penyihir leluhur jelas memperhatikan Wang Xian juga. Ada sedikit keraguan di wajah mereka. Tiba-tiba, Wang Xian merasakan 2 sosok menyerang ke arahnya. Salah satu sosok itu terletak di bawah tanah. Sosok lainnya bergerak dengan kecepatan yang mengerikan. Itu terbang ke arahnya dalam keadaan khusus. Dengan sosok spesial di depannya, sosok di tanah jelas merasa was-was. Yang terakhir ini tahu tentang keberadaan Wang Xian. Harta karun utama Tianyuan adalah milikku sekarang. Dengan harta karun di tanganku, selama aku bisa mendapatkannya, aku bisa segera kembali ke alam semestaku sendiri. Petik 2. Suisa samar-samar mengunci Tianqi, dan energi di tubuhnya telah mencapai batasnya. Dia adalah master elemen air di Tianyuan. Demikian pula, dia telah tinggal di alam semesta 6 jalur selama lebih dari 100 juta tahun untuk mencari harta karun utama Tianyuan. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dekat dengan harta karun tertinggi. Tianyuan, dia harus mendapatkannya. Selama dia mendapatkannya, dengan teknik rahasianya, dia bisa kembali ke alam semesta miliknya dalam sekejap. Namun, ketika dia tiba puluhan meter dari Tianqi dalam sekejap, dia tiba-tiba terkejut. Melalui akal sehatnya, dia langsung merasakan bahwa Wang Xian adalah pembangkit tenaga listrik. Tianyuan, ledakan. Dia bahkan tidak ragu sedikit pun. Bahkan ketika dia merasakan ada pencipta asal surga di samping pemuda yang menyembunyikan harta pencipta asal surga, dia tidak berhenti sejenak. Dia terus menyerang Tianqi. Pencipta asal surga elemen tanah yang datang ke bawah tanah bersama Baike Fuseng tidak bergerak. Itu karena dia mengetahui keberadaan Wang Xian. Dia tahu kekuatan Wang Xian. Guyuran. Gerakan pencipta asal surga semuanya terjadi secara instan. Di arena, telapak tangan yang terbentuk oleh arus air muncul di depan Tianqi. Pada saat yang sama, banyak ular air menyerang Wang Xian secara langsung. Menyerang. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, matanya terfokus dan tubuhnya bergetar. Dia sama sekali mengabaikan serangan ular air. Di saat yang sama, sosok lembu unicorn muncul seketika dan menyerang ular air di saat yang bersamaan. Di sekitar Wang Xian, cakram naga Tai Chi berputar dan langsung menembus ular air. Serangan lembu unicorn juga menghancurkan telapak tangan yang mencoba meraih Tianqi. Jarak antara kedua pihak terlalu dekat untuk para ahli di level mereka. Ini setara dengan pertarungan jarak dekat. Dengan terobosan lempeng naga Tai Chi, Wang Xian dapat sepenuhnya mengabaikan serangan apapun dari lawan dengan lempeng naga Tai Chi. Wang Xian ingin membunuh lawannya dalam sekejap.
Tubuhnya sebanding dengan orang tua yang baru saja memasuki tahap penciptaan asal surga. Selain itu, Lin Niu adalah orang tua yang telah memasuki tahap penciptaan asal surga. Selain itu, ada keberadaan lempengan naga Taiji dan penggilingan besar dari 5 elemen. Pada jarak sedekat itu, Wang Xian yakin bisa membunuh lawannya dalam sekejap. Ada lagi ahli tahap penciptaan asal surga. Mengapa ada 2 ahli tahap penciptaan asal surga di samping pemuda yang memiliki harta tertinggi tahap penciptaan asal surga ini? Ekspresi Sui Sain berubah drastis ketika dia melihat Wang Xian langsung mengalahkan serangannya dan kemunculan unicorn ox yang tiba-tiba. Sial, apa yang terjadi? Ekspresinya berubah drastis dan dia ingin mundur. Namun, Wang Xian tidak siap membiarkannya mundur saat ini. Wang Xian bergegas mendekat. Lengannya berubah menjadi cakar naga dan dia langsung memeluk Sui Sain. 9 jenis energi unsur menyegel ruang di sekitarnya secara langsung. Kamu sedang mendekati kematian. Petik 2. Sui Sa samar-samar bisa melihat bahwa Wang Xian ingin menahannya di sini. Pandangan dingin dan kejam muncul di matanya. Dengan gerakan telapak tangannya, sebuah tombak muncul di depannya. Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung menyatu dengan tubuh tombak dan menembak ke belakang. Begitu dia dihentikan, dia pasti akan ditembus oleh tombak dewa. Kekuatan penetrasi atribut air sangat menakutkan. Karena kamu di sini, jangan pergi. Petik 2. Wang Xian mendengus dingin. Dia benar-benar mengabaikan kekuatan penetrasi tombak dewa dan menyelimutinya. Pada saat yang sama, pecahan Starfield berputar di atas kepalanya dan menutup ruang. Akar menembus pasir air dan tubuhnya. Akar yang sama telah mengakar. Ini adalah akar yang diambil Wang Xian baru-baru ini sementara harta karun tingkat takdir Tian Yuan di tubuhnya tidak rusak. Ketika akar yang sama berakar pada tubuh musuh, itu bisa dikontrol dengan sempurna. Ketika Wang Xian mengirimkan akar yang sama ke dalam tubuhnya, itu bukan untuk mengendalikannya. Sebaliknya, itu untuk mencegah musuh menggunakan harta karun yang kuat untuk melarikan diri. Demikian pula, kunci ruang fragmen Starfield juga untuk mencegah musuh melarikan diri. Ketika semuanya diaktifkan, tombak surgawi langsung menembus lempengan naga Taiji. Suara tabrakan yang mengerikan terdengar seketika. Apa? Harta macam apa ini? Sui Sain terkejut saat melihat serangannya diblokir sepenuhnya. Teknik melarikan diri tidak hanya cepat, tetapi juga sangat sulit untuk menghentikannya. Terutama ketika Wang Xian ingin menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokirnya. Penetrasi atribut air memungkinkannya dengan mudah menembus tubuh musuh manapun. Namun, kali ini, dia diblokir. Merusak. Petik 2. Mata Sui Sain terfokus. Energi air yang kuat di tubuhnya melonjak. Ujung tombak dewa mulai berputar, mencoba menerobos pertahanan lempeng naga Taiji. Sebagai pembangkit tenaga listrik veteran yang baru saja memasuki alam asal surga, kekuatannya masih sangat menakutkan. Lempeng naga Taiji tidak mampu menahan serangannya. Sebuah lubang muncul dan tombak dewa terus menembus tubuh Wang Xian. Tombak surgawi menembus tubuh Wang Xian, tetapi tidak ada fluktuasi dari Wang Xian. Pohon leluhur yang akan mencapai kedewasaan memberi Wang Xian efek pemulihan yang mengerikan. Bab 4172, di bawah serangan kuat tahun 4171. Tombak surgawi menembus tubuh Wang Xian dan terus mencekik kekuatan hidup di tubuhnya. Sementara itu, daging dan darah di tubuh Wang Xian tumbuh pesat di bawah perawatan pohon leluhur. Kemampuan pemulihannya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Jika Wang Xian ingin membunuh seorang ahli yang kekuatannya mirip dengannya, dia harus menggunakan Kilin Bull dan Tai Chi Dragon Disk untuk membunuhnya. Terlepas dari lukanya, dia harus bertarung sampai mati. Wang Xian, Lin Niu, batu giling 5 elemen, dan lempeng naga Tai Chi. Kekuatan tempur gabungan cukup untuk membunuh keberadaan dengan kekuatan yang sama dengan Wang Xian. Sui Sain berada pada level ini. Saat mereka bertarung, Wang Xian dan yang lainnya bisa membunuhnya. Namun, sangat sulit untuk membunuhnya dalam waktu singkat, atau bahkan dalam sekejap. Namun, Wang Xian punya solusinya sekarang. Dia akan menukar cedera dengan cedera dan mencoba yang terbaik untuk membuatnya tetap hidup. Dia akan menggunakan harta karun yang kuat untuk mencegah dia menggunakan harta karun itu untuk melarikan diri dalam sekejap. Orang ini ingin membuatku tetap hidup. Dia ingin melenyapkanku dalam sekejap. Petik 2. Sui Sa memahami pikiran Wang Xian dan ekspresinya berubah drastis.
Tubuhnya melekat pada tombak dewa. Dia perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya dan meraih tubuh Wang Xian yang ditembus. Meskipun tubuh Wang Xian tertusuk oleh tombak dewa tidak menembus tubuhnya sepenuhnya. Namun, pada saat ini, tubuh Wang Xian bisa meledak jika telapak tangan seperti pasir air menembus tubuhnya. Namun, saat dia hendak bergerak, Lin Niu sudah bergegas mendekat. Simbol iblis aneh di tubuhnya langsung menuju ke tombak dewa. Simbol-simbol yang mengandung erosi, kehancuran, dan robekan yang mengerikan segera menyebabkan seluruh tombak dewa bergetar hebat. Ekspresi Sui Sain juga berubah drastis. Dia mencoba menghentikan invasi simbol-simbol itu dengan panik. Berdengung. Namun, pada saat ini, batu kilangan 5 elemen di atas kepala Wang Xian mengirimkan gelombang energi destruktif dan menyerang tombak dewa juga. Wang Xian mengulurkan tangannya dan memegang tombak dewa dengan erat. Gelombang energi melonjak ke dalamnya. Ekspresi Sui Sain berubah drastis. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan sepotong kulit khusus dari tombak dewa. Setetes energi air menetes ke kulit. Dia ingin melarikan diri dari tempat ini. Berdengung. Namun, saat dia mengira akan melarikan diri, tiba-tiba akar pohon muncul di kulit di tangannya. Itu adalah akar pohon hijau zamrud. Setelah itu, dia merasa pikirannya sedang kesurupan. Gelombang energi mencoba mengendalikan tubuhnya. Hal ini membuatnya ngeri. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Tidak, dia meraung dengan gila. Suaranya dipenuhi keengganan. Serangan Unicorn Ox memasuki tubuhnya. Kekuatan destruktif dari 5 elemen penggilingan menghancurkan kekuatan hidupnya. Wang Xian juga menyerangnya. Akar dari akar yang sama mencegahnya melarikan diri dalam sekejap. Kematian telah tiba. Kekuatan hidup pasir air lenyap sama sekali. Tubuhnya keluar dari tombak dewa dan mendarat di tanah di sampingnya. Wang Xian mengeluarkan tombak dewa yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Luka di tubuhnya sembuh dengan cepat. Dia memandang tanah di depannya dengan tenang. Ada seorang kultivator kuat dari alam asal surga yang bersembunyi di sana. Kultivator kuat alam asal surga yang bersama Bai Kefu Seng memperhatikan tatapan Wang Xian. Saat dia melihat mayat di sampingnya, tubuhnya bergetar hebat. Dia merasakan sensasi kesemutan di kulit kepalanya. Dia buru-buru lari ke belakang dan kembali ke sisi Bai Kefu Seng dan yang lainnya. Pada saat ini, kematian mendadak seorang ahli alam ciptaan asal surga menyebabkan seluruh arena dan seluruh medan perang menjadi sunyi. Bahkan macan tutul emas dari alam semesta 6 jalur memiliki pandangannya yang sedikit terfokus. Selama 100 juta tahun ini, sejumlah besar ahli alam ciptaan asal surga telah memasuki alam semesta 6 jalur mereka. Selama 100 juta tahun ini, mereka juga terus-menerus memburu dan membunuh mereka. Perburuan dan pembunuhan selama 100 juta tahun membuat mereka memahami bahwa tidak ada satupun ahli alam penciptaan Yuan Surgawi yang dapat memasuki alam semesta 6 jalur mereka yang sederhana. Jika pihak lain ingin melarikan diri, bahkan jika mereka menggunakan kartu trufnya, akan sulit untuk menghentikan mereka. Terlalu sulit untuk membunuh ahli alam penciptaan Yuan Surgawi. Namun, di sini, ahli alam penciptaan Yuan Surgawi sebenarnya terbunuh dalam waktu singkat. Orang yang menyerang sebenarnya adalah pencipta asal surga dari alam semesta lain. Apakah ini eksistensi tingkat Dao yang hebat? Kematian pencipta asal surga menghentikan pertempuran di sekitarnya. Pencipta asal surga menatap Wang Xian dengan wajah penuh ketakutan saat dia menggeram dengan suara rendah. Tidak, itu hanya 2 pencipta asal surga tingkat pemula. Namun, mereka memiliki banyak kartu truf. Bai Kefu Seng menatap Wang Xian. Ketika dia melihat pembangkit tenaga listrik asal surga dibunuh oleh Wang Xian begitu cepat, wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia pernah dibunuh oleh Wang Xian. Namun, dia telah berjuang selama beberapa waktu sebelumnya. Kali ini, pembangkit tenaga listrik asal surga terbunuh begitu cepat. Bukankah dia menggunakan semua kartu trufnya saat membunuhnya? Ayah angkat Tianqi sebenarnya membunuh ahli alam kismet surgawi dari alam semesta lain. Ya dewa, dia sangat kuat. Petik 2. Murid kuat suku Muli membelalak kaget saat melihat pemandangan ini. Peliharaan. Tidak, bukankah ayah angkatnya membiarkan makhluk Lord Gadli itu mengikuti Tianqi di hari ulang tahunnya? Gadbis ini telah mengikuti Tianqi selama lebih dari 90 juta tahun. Saya pikir itu hanya hewan peliharaan, tetapi saya tidak menyangka itu adalah dewa tingkat ciptaan surgawi. Petik 2.
Kakak laki-laki Mu Lin CR memandang ke arah sapi unicorn dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Unicorn Ox yang selama ini mengikuti Tianqi, mereka bahkan memiliki hewan peliharaan yang diberikan kepada Tianqi oleh ayah baptisnya. Hasil, eksistensi di alam penciptaan Heavenly Yuan. Eksistensi tertinggi. Apa? Ketika murid-murid kuat di sekitarnya mendengar ini, mereka sedikit linglung. Terutama mereka yang mengenal Tianqi dan pernah melihat sapi unicorn, mereka semakin tidak percaya. Tidak heran Mu Li Tianqi begitu kuat, begitu mengerikan, dia memiliki harta karun alam ciptaan Yuan Surgawi, dan dia memiliki ayah angkat di alam ciptaan Yuan Surgawi, serta binatang dewa di alam ciptaan Yuan Surgawi yang telah menjadi melindunginya selama ini. Petik 2. Di suku Sembilan Sungai, Gong Cheng sedang menatap kakeknya dengan mulut ternganga. Adik ipar abadi macam apa ini? Adik laki-laki Gong Cheng sedang menatap dengan mata terbuka lebar. Hari ini, dia merasa telah mempelajari sesuatu yang baru. Aku tidak melihatmu selama beberapa hari. Raja Naga, kamu menjadi lebih kuat lagi. Namun, apa yang terjadi? Harta karun tertinggi takdir Tianyuan ada di samping Anda. Kenapa kamu tidak mengambilnya? Kedua belas penyihir leluhur memandang Wang Xian yang langsung membunuh seorang ahli Tianyuan. Mereka saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Mereka tahu bahwa Wang Xian belum terlalu lama menerobos. Namun, dia mampu membunuh ahli Tianyuan dengan mudah. Bahkan mereka tidak dapat mencapai prestasi seperti itu. Raja Naga saat ini dan yang lainnya bahkan takut pada 12 penyihir leluhur. Bab 4173, Situasi 4172. Kedua belas penyihir leluhur memandang Wang Xian dengan rasa ingin tahu yang tak ada habisnya. Saat ini, sejumlah besar pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga telah memasuki alam semesta 6 jalur. Bahkan semua pembangkit tenaga tahap penciptaan asal surga telah tiba di alam semesta 9 jalur. Bahkan Kaisar Iblis bayangan tingkat dao besar yang jatuh telah mati di sini sekali. Sekarang harta ciptaan asal surga berada dalam genggaman Wang Xian, mengapa dia tidak mengambilnya? Itu karena beberapa alasan khusus. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata 12 penyihir leluhur, dia berbicara dengan senyuman di wajahnya. 12 penyihir leluhur senior, saya ingin melindunginya. Tolong jangan berpartisipasi dalam hal ini. Dia tidak akan diperoleh oleh pembangkit tenaga listrik lainnya di Tianyuan. Dia berbicara dengan sangat sopan kepada 12 penyihir leluhur. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dia mengangkat alisnya sedikit dan melihat ke kejauhan. Dia melihat sosok familiar datang lagi. Dalam waktu singkat, semua pembangkit tenaga listrik di alam asal surga bergegas mendekat. Sudahkah kamu bertanya kepada kami apakah kamu ingin melindunginya? Kamu benar-benar pembangkit tenaga listrik terbodoh di alam asal surga yang pernah saya lihat. Kamu menyerahkan harta alam asal surga hanya karena ibunya menyelamatkanmu dan tidak membiarkan tubuhmu ini mati. Anda bahkan ingin melindunginya. Sungguh orang yang bodoh dan penyanyang. Petik 2. Bai Kefuseng menatap Wang Xian. Ketika dia merasakan pembangkit tenaga listrik lain terbang dari belakang, dia meraung dengan marah. Sekarang, semakin lama dia melanjutkan, semakin banyak pembangkit tenaga listrik yang akan datang. Kemungkinan dia mendapatkan harta ciptaan asal surga akan menjadi lebih kecil. Semuanya karena orang sialan ini. Apakah aku perlu kamu mengajariku cara melakukan sesuatu? Saya hanya perlu memiliki hati nurani yang bersih. Petik 2. Wang Xian memandang Bai Kefuseng dan berkata dengan jelas. Saya tidak percaya ini terjadi karena ini. Raja Naga, aku terkesan. Ketika kedua belas penyihir leluhur mendengar jawaban ini, mereka sangat takjub. Itu karena ibunya telah menyelamatkan nyawanya dan dia bahkan tidak menginginkan harta karun tertinggi dari ciptaan asal surga. Sekarang, dia harus melindunginya agar dia bisa tumbuh dewasa. Perilaku seperti ini sangat bodoh bagi banyak pembangkit tenaga listrik. Tangan mereka yang bisa menjadi praktisi kuat di alam asal surga berlumuran darah. Yang mana di antara mereka yang tidak membunuh ratusan juta nyawa. Namun, di saat yang sama, 12 penyihir leluhur juga sangat terkesan dengan perilaku Wang Xian. Orang-orang seperti itu bisa dijadikan teman. Kalau tidak, kenapa aku, Lin Niu, rela mengikuti bos? Petik 2. Ketika Lin Niu mendengar kata-kata 12 penyihir leluhur, dia membuka mulutnya dan berkata dengan sedikit bangga. Ketika Mu Liyin mendengar jawaban ini,
Tatapannya sedikit linglung. Dia teringat 100 juta tahun yang lalu ketika dia diejek dan dibicarakan oleh seluruh suku karena keannya. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk dan mengajak pelayannya jalan-jalan. Dalam keadaan yang tidak terduga, dia menyelamatkan Wang Xian yang sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Saat itu, ia bahkan mengatakan bahwa itu adalah berkah bagi putranya. Aksi santai justru menciptakan heboh saat ini. Pencipta asal surga yang kuat, eksistensi terkemuka dari alam semesta lain, sedang melindungi putranya. Hal ini menyebabkan perasaannya campur aduk. Di langit, Jin Bao juga melihat Wang Xian dengan ekspresi heran. Dia juga sangat heran. Dia tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Pencipta asal surga dari alam semesta lain sebenarnya melindungi harta tertinggi dari alam semesta 6 jalur mereka. Weng, tepat pada saat ini, harta karun yang sangat besar terbang dari depan arena. Ruang di sekitarnya bergetar. Jin Bao menoleh dan sedikit mengerutkan kening. Saya menyarankan semua orang untuk segera keluar dari alam semesta 6 jalur kita. Kalau tidak, aku akan membiarkan kalian semua berlumuran darah di sini. Petik 2. Wajah Jin Bao dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menggeram dengan suara rendah. Flying Tracer membuka pintu besar dan 4 sosok berdiri di sana. Harta karun terbang itu adalah Pagoda Void. Di antara keempat sosok tersebut, 2 di antaranya adalah sosok yang sangat dikenal Wang Xian. Penjaga kerajaan Void, Adipati Alam Semesta Void, Adipati Gerbang Surga, dan Adipati Sining. Gerbang Duke of Heaven dan yang lainnya melirik macan tutul emas. Mata mereka dipenuhi dengan kewaspadaan saat mereka mengalihkan pandangan mereka ke pusat-pusat kekuatan manifestasi asal surga di sekitarnya. Pada akhirnya, mata mereka tertuju pada Tianqi. Mata mereka menyala-nyala karena gairah. Namun, ketika mereka melihat Wang Xian di samping Tianqi, tatapan mereka sedikit membeku. Itu kamu, Raja Naga dari Istana Naga Alam Semesta 9 asal. Petik 2. Gerbang Duke of Heaven menatap Wang Xian. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Hehe, lama tidak bertemu. Wang Xian tersenyum saat melihat mereka. Jika bukan karena dia dikejar dan dilukai oleh mereka, Wang Xian mungkin tidak akan bertemu Muliner. Aku tidak membunuhmu terakhir kali. Sepertinya aku harus membunuhmu kali ini. Gerbang Duke of Heaven berbicara dengan wajah penuh niat membunuh. Oh, hanya kalian berempat yang datang ke Your Void Universe. Jika itu masalahnya, saya khawatir hanya sedikit dari Anda yang tersisa. Petik 2. Sebelum Wang Xian dapat berbicara, kedua belas penyihir leluhur memandang mereka dan berbicara dengan acuh tak acuh. Menghadapi alam semesta hampa, pembangkit tenaga alam ciptaan asal surga dari alam semesta 9 asal selalu mempertahankan kesatuan. Jika mereka berani mengambil tindakan melawan Wang Xian, 12 penyihir leluhur juga akan mengambil tindakan. Kalian dari alam semesta 9 asal, apakah kalian benar-benar berpikir kami takut padamu? Menatap 12 penyihir leluhur, Duke Sining berbicara dengan wajah muram. Kalian terlalu banyak bicara omong kosong. Petik 2. Wang Xian melihat keempat pembangkit tenaga listrik alam ciptaan asal surga dari alam semesta Void dan berkata dengan dingin. Semuanya, berhentilah mengulur waktu. Semakin lama kita menunda, semakin banyak pembangkit tenaga listrik yang akan menyerbu. Hanya ada satu pembangkit tenaga listrik alam ciptaan asal surga dari 6 jalur alam semesta di sini. Dengan kekuatan kami pasti bisa melawannya. Alam penciptaan asal surga adalah harta karun. Kita harus mengandalkan kemampuan kita sendiri. Bai Kefule mengamati sekeliling dan berkata dengan keras. Ada 7 orang di pihak mereka dan mereka masih memiliki keunggulan dalam jumlah. Jika mereka menemui jalan buntu, peluang keberhasilan mereka akan berkurang. Dan ada lebih dari 10 ahli alam takdir surgawi di sekitar mereka. Bahkan jika kekuatan mereka ditekan, masih mudah bagi mereka untuk melawan macan tutul emas. Lagi pula, tidak ada satupun orang lemah yang bisa datang ke sini. Bahkan ada cukup banyak ahli bidang kendali di antara mereka. Tidak masalah bagi mereka untuk menekan macan tutul emas. Ketika pembangkit tenaga listrik alam kismet surgawi lainnya mendengar ini, mata mereka berbinar. Menyerang. Pembangkit tenaga listrik alam kismet surgawi meraung dan melambaikan tangannya. Gelombang energi langsung menyerang macan tutul emas. Menyerang. Ketika pembangkit tenaga listrik alam kismet surgawi lainnya melihat pemandangan ini,
mereka tahu bahwa mereka tidak dapat ragu-ragu. Mereka menyerang pada saat yang sama dan menyerang macan tutul emas di langit. Lebih dari 10 prajurit alam penciptaan asal surga meluncurkan serangan mereka pada saat yang sama, menyebabkan ekspresi macan tutul emas sedikit berubah. Dia tidak bisa menerima serangan lawan secara langsung. Dia paling banyak bisa memblokir 10 pejuang alam ciptaan surga. Kalian semua, layak mati. Petik 2. Sosok macan tutul emas itu melintas dan langsung menghindar ke samping. Namun serangan lawan mencakup area yang sangat luas. Begitu dia menghindar, lawannya kemungkinan besar akan mengambil harta karun sejati ciptaan surga yang merupakan milik alam semesta 6 jalur mereka. Bahkan saat ini, mereka tidak dapat mengandalkan Raja Naga dari 9 alam semesta asal. Lagi pula, lawannya terlalu banyak. Suara mendesing. Petik 2. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan sasis yang kuat dan melemparkannya ke arah arena. Bab 4174 banding 4173 berada dalam kekacauan. Menghadapi serangan lebih dari 10 prajurit alam ciptaan Yuan Surgawi, macan tutul emas dengan cepat menghindar. Namun, dia juga tahu bahwa target utama lawannya adalah harta ciptaan Yuan Surgawi. Dengan lambaian tangannya, penghalang emas menutupi arena dengan kecepatan yang mengerikan. Penghalang emas mendarat di arena dan dengan cepat mulai meluas. Itu menyelimuti seluruh arena dan semua murid dari 6 jalur alam semesta. Peng peng peng. Petik 2. Satu demi satu, para ahli alam penciptaan Heavenly Yuan terbang menuju bagian bawah arena. Saat mereka melihat perisai emas menyelimuti seluruh arena, mata mereka terfokus. Satu demi satu, mereka melancarkan serangan, ingin menerobos perisai pertahanan ini. Namun, perisai emas ini, bagaimanapun juga, adalah kartu truf dari macan tutul emas. Tanpa penindasan kekuatan alam semesta, pertahanannya sangatlah menakutkan. Saat serangan mendarat di atasnya, perisai emas hanya bergetar sesaat. Kalian benar-benar pantas mati. Macan tutul emas menatapnya, matanya dipenuhi ekspresi menyeramkan. Tatapannya tertuju pada sosok yang juga memiliki atribut logam. Seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya keemasan saat menyerang ahli alam takdir surgawi dengan atribut logam. Sialan, macan tutul emas ini telah mengunci diriku. Ketika ahli alam ciptaan surgawi atribut logam itu melihat pemandangan ini, ekspresinya sedikit berubah. Serang macan tutul emas ini, dia ingin menghancurkan kita satu persatu. Petik 2. Dia meraung keras dan dengan cepat menghindar ke samping. Ketika para ahli alam ciptaan surgawi di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka sedikit mengernyit. Mereka ragu-ragu sejenak dan tidak membantu ahli itu. Mereka terdesak waktu, dan yang paling penting adalah mendapatkan harta karun sejati ciptaan asal surgawi. Jika waktu terus berjalan, dan alam semesta 6 jalur mengirimkan pejuang alam ciptaan asal surgawi lainnya, maka peluang mereka untuk mendapatkan harta karun sejati akan semakin kecil. Ledakan, ledakan, ledakan. Prajurit alam ciptaan asal surgawi terus menyerang perisai cahaya emas. Serangan mengerikan itu menyebabkan perisai cahaya keemasan bergetar. Menyerang. Di Pagoda Void, 4 pakar alam penciptaan Yuan Surgawi juga menyerang penghalang cahaya emas. Anak buah Duketian, saya punya cara untuk langsung melewati penghalang cahaya emas ini. Petik 2. Seorang ahli alam ciptaan Yuan Surgawi dari alam semesta Void mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa serangannya hanya menyebabkan sedikit riak pada penghalang cahaya keemasan. Tidak, pria dari alam semesta 9 asal itu ada di dalam. Kekuatannya tidak lemah. Petik 2. Duke of Heaven Gate menggelengkan kepalanya dan melihat situasi di dalam penghalang cahaya emas. Dia dengan cepat mengamati sekelilingnya. Di sampingnya, Jin Bao ingin menyerang satu persatu. Dia mengejar pencipta Yuan Surgawi tipe logam. Pencipta Yuan Surgawi itu tidak ragu sama sekali. Dia segera lari ke kejauhan. Dalam keadaan seperti itu, Jin Bao tidak berani terus mengejarnya. Dia hanya bisa mengunci ahli alam kismet surgawi kedua. Pertahanan penghalang cahaya emas ini sangat kuat. Serang satu titik penghalang cahaya emas bersama-sama. Cepat. Petik 2. Gerbang Duke of Heaven meraung keras. Gelombang energi luar angkasa mengelilingi suatu titik di penghalang cahaya keemasan. Kekuatan pemotongan ruang melesat ke arah penghalang cahaya keemasan. Duke Sining dan 2 ahli alam penciptaan Yuan Surgawi lainnya juga menyerang tempat itu. Menyerang, menyerang.
Para ahli alam penciptaan Heavenly Yuan juga menyerang tempat itu. Serangan ini hampir merambah seluruh dunia. Segala jenis energi menyerang tempat itu. Di dalam penghalang cahaya keemasan, semua murid dari 6 jalur alam semesta merasakan hawa dingin yang tak ada habisnya saat mereka melihat ini. Jika pertahanan ini ditembus, kita mungkin mati di bawah tekanan makhluk-makhluk agung ini. Petik 2. Makhluk agung setingkat penguasa alam semesta menelan seteguk air liur dan berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Itu terlalu mengerikan. Lebih dari selusin makhluk agung alam ciptaan asal surga dari alam semesta lain, kekuatan tak berujung ini membuat mereka merasa ketakutan. Bapak angkat. Petik 2. Bisakah penghalang cahaya emas ini menahan serangan mereka? Jika mereka menerobos pertahanan, apakah mereka akan membantai orang-orang di sekitar mereka? Tianqi berdiri di atas panggung dan kaget saat melihat pemandangan ini. Semua ahli ini ada di sini untuknya. Saat ini, dia sedikit khawatir dengan suku Muli. Dia juga sedikit khawatir anggota keluarga dan sukunya akan terpengaruh. Ini baru permulaan. Setelah perisai emas dipatahkan, tekanan ini saja akan mampu membunuh penguasa alam semesta yang lemah. Adapun suku Muli, saya akan meminta Lin Niu untuk merawat mereka. Petik 2. Wang Xian berkata pada Tianqi. Wang Xian, Tuan, apakah ini baru permulaan? Berapa banyak pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga yang ada? Kakek Muli Tianqi, yang berada di belakang, gemetar saat mendengar ini. Dia bertanya dengan kaget. Ada total 16 pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga di sekitar mereka. 16 di antaranya, di seluruh alam semesta, hanya ada 3. Saya juga tidak tahu. Petik 2. Wang Xian menggelengkan kepalanya, dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Aku tahu, di alam semesta 9 asal kita, selain Lin Niu dan saya, masih ada 7 pembangkit tenaga listrik di alam asal surga yang belum tiba. Namun, mereka akan segera tiba. Petik 2. Saat dia berbicara, dia merasakan energi kuat datang dari depan. Pencipta asal surga yang lain ada di sini. Petik 2. Saat Wang Xian berbicara, dia melihat lokasi perisai cahaya emas. Ada retakan di sana. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Petik 2. Di langit di atas kota bumi, lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik pencipta asal surga terbang selama ini. Macan tutul emas, bunuh mereka semua. Membunuh mereka semua. Suara yang sangat marah datang dari belakang selusin sosok. Bumi kuning yang memenuhi langit perlahan-lahan akan melahap seluruh kota bumi. Ada terlalu banyak musuh. Berapa lama waktu yang dibutuhkan undet untuk menyerbu? Mata macan tutul emas berbinar saat melihat kedatangan kota pasir bumi. Namun, ketika dia merasakan selusin sosok yang mengejar kota pasir bumi, ekspresinya kembali tenggelam. Ketika kota pasir bumi sedang melaju, dia melihat selusin pembangkit tenaga listrik alam ciptaan surga bergegas menuju kota bumi. Hal ini membuatnya marah dan dia segera melancarkan serangan. Namun, 10 ahli alam ciptaan asal surga ini diam-diam melakukan serangan balik. Saat mereka melakukan serangan balik, mereka terbang menuju kota bumi. Menurut kelompok ahli alam penciptaan asal surga, sejumlah besar ahli alam penciptaan asal surga berkumpul di sini, di kota bumi. Mereka sudah tahu bahwa harta karun ciptaan surga telah muncul di kota bumi. Selanjutnya, mereka pasti akan bergegas secepat mungkin. Semakin banyak prajurit berkumpul, peluang untuk mendapatkan harta karun sejati ciptaan surgawi akan menjadi lebih kecil. Pada saat ini, semua pejuang alam ciptaan surgawi bekerja sama dalam pemahaman diam-diam. Mereka sudah dalam perjalanan ke sini dan akan segera tiba. Saat undet tiba, bunuh mereka semua dan usir mereka semua. Petik 2. Kota pasir bumi meraung dengan marah. Selama kita bisa mengikat 2 orang dari 6 jalur alam semesta, kita bisa mendapatkan harta karun sejati ciptaan surgawi dan menyerang mereka. Harta karun sejati ciptaan surgawi bergantung pada kemampuan dan keberuntungan kita. Petik 2. Harta karun sejati ciptaan surgawi yang dikejar oleh kota pasir bumi meraung keras. Bab 4175 banding 4174 lebih dari 70 pembangkit tenaga listrik alam ciptaan asal surga. Pembangkit tenaga alam ciptaan asal surga kedua dari alam semesta 6 jalur yang telah bergegas. Lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik alam ciptaan asal surga yang telah bergegas mendekat.
Hal ini menyebabkan seluruh pemandangan menjadi kacau balau. Di langit, pembangkit tenaga listrik alam ciptaan asal surga dari alam semesta lain terus-menerus menyerang dua pembangkit tenaga listrik dari alam semesta 6 jalur. Ada juga beberapa tokoh dikdaya dari alam asal surga yang akan menyerang penghalang emas di bawah mereka dari waktu ke waktu. Retakan muncul. Semua murid pembangkit tenaga listrik dari 6 jalur alam semesta gemetar saat mereka menyaksikan adegan ini. Sudah ada 30 orang. Sudah ada hampir 30 pembangkit tenaga listrik dari alam asal surga. Salah satu dari mereka adalah eksistensi yang bisa melenyapkan suatu suku dengan lambaian tangannya. Namun, ada 30 orang di sini hari ini. Mereka merasa seolah-olah berada di neraka. Hal ini terutama terjadi pada beberapa murid kuat yang dekat dengan Wang Xian. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Wang Xian tadi, mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka gemetar. Pada saat ini, mereka merasa seolah-olah tidak ada bedanya dengan semut. Tuan Muda Wang Xian, apakah Tianqi akan berada dalam bahaya? Tubuh Mu Lin sedikit gemetar. Dia mengertakkan gigi dan terbang ke sisi Wang Xian. Dia meraih tangan Tianqi dan bertanya. Jangan khawatir, aku di sini. Petik 2. Wang Xian memandang Mu Liner dan mengangguk sambil tersenyum. Adegan ini tidak melebihi ekspektasinya. Melihat ke atas, Wang Xian memperhatikan dua sosok yang dikenalnya. Kota Pasir Bumi, kami bertahan di atas arena. Kita tidak bisa membiarkan mereka mendekat. Pada saat ini, di medan perang, Macan Tutul Emas merasakan ada celah di penghalang emas. Ekspresinya sedikit berubah dan dia segera berteriak ke Kota Pasir Bumi. Saat ini, dia tidak berani berdiri di atas panggung. Sekarang setelah Kota Pasir tiba, dia mendapatkan informasi ini. Kota Pasir adalah ahli alam ciptaan surgawi berelemen tanah, dan dalam hal pertahanan, kota ini jauh melampaui ahli alam ciptaan surgawi pada tingkat yang sama. Sebagai perbandingan, kekuatan serangannya sedikit lebih lemah. Bagus. Kota Pasir mengeluarkan raungan liar, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi raksasa yang sangat besar yang berdiri tegak di antara langit dan bumi. Dia langsung terbang menuju langit di atas penghalang cahaya keemasan dan berdiri tegak di atasnya. Macan Tutul Emas segera terbang ke tubuh Kota Pasir Bumi. Serang mereka. Hancurkan penghalang pertahanan ini. Harta ciptaan surgawi Yuan ada di dalam. Petik 2. Ketika Bai Kefu Seng melihat begitu banyak ahli alam penciptaan Yuan surgawi datang, matanya berubah menjadi merah darah saat dia meraung. Menyerang. Para ahli dari ruang hampa juga memfokuskan pandangan mereka dan menyerang Kota Pasir Bumi dan Macan Tutul Emas dari alam semesta 6 jalur. Sekitar 30 pembangkit tenaga listrik alam ciptaan Yuan surgawi menyerang Kota Pasir dan Macan Tutul Emas. Ketika mereka melihat serangan yang mengerikan ini, mereka menarik napas dalam-dalam. Pusat langit dan bumi, yang maha kudus melampaui hukum. Petik 2. Kota Pasir mengeluarkan suara gemuruh pelan dan tanah di sekitarnya menutupinya, terbentuk. Raksasa besar yang melampaui hukum. Raksasa ini berukuran setengah dari kota bumi. Macan Tutul Emas menggunakan serangan sebagai pertahanan, dan menyerang serangan di depannya. Sosok Golden Cheetah melahap langit dan bumi. Ledakan, ledakan, ledakan. Sosok alien raksasa itu tertutupi oleh serangan itu, dan mengeluarkan suara gemuruh yang hebat. Tanah menutupi seluruh langit. Kita tidak bisa bertahan lama. Kota Pasir Bumi, yang diserang oleh hampir 30 pembangkit tenaga listrik alam ciptaan asal surga, sedikit mengubah ekspresinya, dan menggeram dengan suara rendah. Para undet hampir tiba. Petik 2. Jin Bao mengambil harta karun dan memeriksanya sebelum menggeram dengan suara rendah. Namun, pada saat berikutnya, pupil matanya sedikit mengecil. Pada harta karun di tangannya, tidak hanya menunjukkan lokasi undet, ada juga lebih dari 40 titik merah. Setiap titik merah mewakili ahli alam penciptaan asal surga. Sial, sebenarnya ada begitu banyak ahli alam ciptaan asal surga yang telah memasuki alam semesta kita. Petik 2. Hati Macan Tutul Emas tenggelam. Ledakan, 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 ledakan. Sekitar 30 ahli alam ciptaan asal surga terus menyerang mereka. Begitu mereka menghindar, penghalang cahaya keemasan di bawah akan langsung hancur. Bahkan semua murid ahli di sekitar arena akan langsung terbunuh. Dan di sini, ada sebagian besar murid elit dari 6 jalur alam semesta mereka. Serahkan harta karun sejati ciptaan Yuan surgawi,
atau semua murid dari 6 jalur alam semesta akan mati. Bai Kefuseng meraung marah ketika dia melihat 2 harta karun sejati ciptaan Yuan Surgawi menghalangi serangan mereka. 6 jalur alam semesta, jangan pernah berpikir untuk mengambil alih harta karun sejati ciptaan Yuan Surgawi. Saya menyarankan Anda untuk tidak mencari kematian Anda sendiri. Jika tidak, 6 jalur alam semesta Anda akan menderita. Makhluk surgawi Yuan lainnya sedang terancam. Hal ini membuat ekspresi kota pasir dan macan tutul emas menjadi sangat jelek. Ledakan, 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 ledakan. Orang mati, roh pertempuran. Petik 2. Pada saat ini, 3 peti mati besar muncul di langit tidak jauh dari sana. Peti mati itu dengan cepat terbuka dan 3 sosok menakutkan terbang keluar. Apakah menurutmu alam semesta 6 jalur kita mudah untuk ditindas? Bertarung. Antara langit dan bumi, aura pembunuh dengan cepat terbentuk. Bahkan pasir kuning di sekitarnya dengan cepat menghilang. Undead, ayo bekerja sama dan bunuh mereka. Walaupun kita tidak menginginkannya. Harta karun sejati ciptaan Yuan Surgawi, kita harus meninggalkan selusin di antaranya. Petik 2. Golden Leopard melihat kemunculan Undead dan melihat Undead bertarung dengan lebih dari 40 ahli alam ciptaan Yuan Surgawi di depannya. Wajahnya dipenuhi amarah saat dia meraung. Saat ini, hati mereka dipenuhi amarah. Ini benar-benar menindas mereka. Baiklah, membunuh mereka akan menjadi sumber daya yang sangat besar. Petik 2. Mayat hidup itu menjawab dengan keras. Alam semesta 6 jalur tidak selemah yang saya bayangkan. Petik 2. Wang Xian, yang berdiri di tengah arena, melihat bahwa 3 pembangkit tenaga listrik tingkat pencipta asal surga dari 6 jalur alam semesta telah tiba. Ketika dia melihat kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat pencipta asal surga tipe Undead, dia mengungkapkan ekspresi heran. Macan tutul emas dari alam semesta 6 jalur dan kota pasir baru saja melangkah ke tingkat pencipta asal surga. Mereka tidak sekuat dia. Namun, Undead ini sangat kuat. Dia telah memanggil 3 pembangkit tenaga listrik yang baru saja melangkah ke tingkat pencipta asal surga. Ditambah dengan kekuatannya sendiri, dia sebanding dengan eksistensi di level kontrol. Ayah angkat, akankah 3 penguasa dari 6 jalur alam semesta kita menjadi lawan mereka? Tianqi, yang berdiri di samping, mau tidak mau bertanya kapan dia melihat pembangkit tenaga listrik terakhir dari 6 jalur alam semesta datang. Kekuatan alam semesta 6 jalur Anda lebih kuat dari yang saya harapkan. Mampu atau tidaknya Anda menahannya akan bergantung pada kartu truf kedua belah pihak dan kekuatan lainnya. Apakah mereka bersedia menggunakan kartu truf mereka atau tidak, secara keseluruhan, Anda masih dirugikan. Petik 2. Wang Xian berkata, melihatnya sekarang, alam semesta 6 jalur setara dengan 7 pembangkit tenaga listrik yang baru saja memasuki tingkat manifestasi asal mula surga. Adapun alam semesta lainnya, ada lebih dari 70 pembangkit tenaga listrik alam kismet surgawi. Namun, jika pembangkit tenaga listrik alam 70 plus kismet surgawi ini menggunakan kartu truf mereka yang kuat, pembangkit tenaga listrik alam 3 kismet surgawi dari alam semesta 6 jalur masih bukan tandingan mereka. Ini karena kartu truf dari ketiga pembangkit tenaga listrik ini pastinya tidak sebanyak pembangkit tenaga listrik 70 plus Heavenly Kismet Realm. Bab 4176 banding 4175 memiliki segala macam metode yang tidak dapat diprediksi. Ledakan. Boom boom. Ledakan dahsyat bergema di langit di atas Earth City Arena. Di atas mereka, macan tutul emas dan kota pasir bertempur melawan hampir 30 pembangkit tenaga listrik alam ciptaan surga. Mayat hidup sendirian bertarung melawan 40 pembangkit tenaga listrik alam ciptaan surga. Karena ini adalah kota bumi, kota pasir memiliki keunggulan alami. Selain itu, kelompok pembangkit tenaga listrik alam penciptaan asal surga juga takut bahwa pembangkit tenaga listrik alam penciptaan asal surga dari 6 jalur alam semesta akan membunuh mereka sendirian. Karenanya, mereka sedikit takut. Hal ini menghasilkan situasi yang seimbang dalam pertempuran. Namun, dari sudut pandang Wang Xian, keseimbangan ini hanya berumur pendek. Ada lebih dari 70 pembangkit tenaga listrik alam ciptaan asal surga dari berbagai alam semesta. Semuanya ada di sini untuk harta ciptaan asal surga. Pemandangan ini sungguh spektakuler. Lin Niu berdiri di samping Wang Xian. Tatapannya menyapu sekeliling saat dia berkata sambil sedikit menghela nafas.
Di antara pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga ini, ada banyak keberadaan di tingkat kendali. Di sisi lain, keberadaan di tingkat dao besar belum muncul. Jika pembangkit tenaga listrik tingkat dao besar berada di alam semesta 6 jalur, mereka tidak akan memiliki banyak keuntungan. Tidak peduli pada level apa mereka berada, selama mereka memasuki alam semesta 6 jalur, kekuatan yang mereka keluarkan pasti tidak akan mampu mencapai tahap penciptaan asal surga. Semuanya ditekan hingga di bawah tingkat manifestasi asal surga. Hal ini juga menyebabkan pembangkit tenaga listrik manifestasi asal surga pada tingkat ini tidak datang. Misalnya, Kaisar Iblis bayangan jatuh tidak datang lagi setelah dimusnahkan oleh kekuatan alam semesta. Saatnya bergerak, Wang Xian berdiri di samping dan melenturkan pergelangan tangannya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Baru saja, Wang Xian dan yang lainnya telah membunuh pembangkit tenaga listrik manifestasi asal surga elemen air. Mayat pencipta Tianyuan berelemen air beserta beberapa sumber daya di tangannya. Bagi Istana Naga, ini adalah sumber daya yang sangat besar. Bahkan selama bencana terjadi, sangat sulit untuk membunuh pencipta Tianyuan. Misalnya, selama perang antara alam semesta 9 asal dan alam semesta void, dalam perang bencana terakhir, tidak ada satupun pencipta Tianyuan yang mati. Tentu saja, kematian seperti ini adalah kematian yang sesungguhnya. Namun di antara ahli alam penciptaan asal surga, hanya ada 6 orang yang terbunuh satu kali. 3 dari setiap alam semesta. Di antara mereka, Kaisar Iblis bayangan yang jatuh membunuh 2 orang. Pembunuhan semacam ini, pihak lain bisa memiliki harta untuk dibangkitkan. Untuk benar-benar membunuh ahli alam penciptaan asal surga, itu terlalu sulit. Jika dia bisa membunuh mereka, setiap mayat akan menjadi sumber daya yang sangat besar. Dia mengamati sekelilingnya dan mengungkapkan ekspresi percaya diri. Saya harap dia memiliki garis keturunan atau semacamnya. Lin Niu bergumam. Jika dia bisa membunuh pencipta surga yang memiliki garis keturunan atau semacamnya, itu akan meningkatkan kekuatannya. Suara mendesing. Pada saat ini, seutas tali tiba-tiba terbang menuju Tianqi di atas panggung. Tali aneh langsung melewati pertahanan macan tutul emas dan kota pasir. Pencipta asal surga menggunakan kemampuannya. Mata Wang Xian terfokus saat melihat pemandangan ini. Dia mengulurkan tangannya dan meraih talinya. Lin Niu, yang berada di samping, juga bergerak dan meraih talinya. Pencipta asal surga yang mengendalikan tali itu baru saja bergegas mendekat. Dia tidak tahu bahwa Wang Xian dan yang lainnya ada di samping Tianqi. Ketika dia melihat Wang Xian dan Lin Niu bergerak, ekspresinya sedikit berubah. Wang Xian dan Lin Niu mulai bergerak. Mereka meraih tali di tangan mereka untuk mengendalikannya. Namun, talinya menghilang dalam sekejap. Apa yang sedang terjadi? Ada pencipta asal surga di bawah. Bukankah dia pembangkit tenaga listrik dari alam semesta 6 jalur? Makhluk agung ciptaan surgawi mengambil kembali talinya dan berteriak keras dengan wajah penuh keterkejutan. Tali di tangannya adalah kartu truf. Dia siap menggunakannya untuk merebut harta karun sejati ciptaan surgawi. Pada akhirnya, dia tidak menyangka bahwa pemuda yang menyembunyikan harta karun sejati ciptaan surgawi sebenarnya memiliki 2 makhluk agung ciptaan surgawi yang menjaganya. Ini, ada orang bodoh yang ingin melindungi pemuda yang memiliki harta karun ciptaan surgawi. Dia ingin mendapatkan harta karun sejati ciptaan surgawi dan juga ingin membunuhnya. Tatapan Bai Kefuseng menyapu saat dia meraung dengan wajah muram. Sekarang, kemungkinan dia mendapatkan harta karun sejati takdir Yuan surgawi terlalu kecil. Kata-katanya juga menarik perhatian semua makhluk agung alam takdir surgawi. Gunakan kartu trufmu untuk menyerang dan menekan 3 orang dari alam semesta 6 jalur. Heavenly Gate Duke dari Void Universe melihat sekeliling dengan niat membunuh saat dia meraung keras. Ledakan, 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 ledakan. Di daerah sekitar, sekelompok petarung di tingkat Heavenly Yuan Destiny segera melepaskan serangan kuat dan menekan macan tutul emas dan kota pasir. Namun, pembangkit tenaga listrik alam takdir Yuan surgawi di sekitarnya tidak akan mengeluarkan kartu as mereka. Kartu andalan mereka digunakan untuk mendapatkan harta karun tertinggi alam takdir Yuan surgawi. Mereka tidak mengeluarkannya saat ini. Di sampingnya, lebih dari 40 ahli alam takdir surgawi Yuan secara bertahap memimpin medan perang ke sisi ini. Ini untuk memudahkan mereka mendapatkan harta karun alam takdir Yuan surgawi.
Wajah Duke Tianmen menjadi gelap ketika dia melihat para ahli alam takdir Yuan surgawi di sekitarnya tidak mempedulikannya sama sekali dan hanya sedikit meningkatkan kekuatan serangan mereka. Sama sekali tidak ada orang bodoh yang bisa menjadi ahli alam takdir surgawi Yuan. Semuanya adalah roh manusia. Jika bukan demi mendapatkan harta karun tertinggi di alam asal surga, tidak ada yang akan menggunakan kartu truf mereka. Berdengung. Namun, di arena, Tianqi, yang berdiri di samping Wang Xian, tiba-tiba matanya merah. Tubuhnya bergerak dan dia terbang menuju suatu arah dengan kecepatan tercepatnya. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, tatapannya sedikit terfokus. Dia melambaikan tangannya dan gelombang energi menyelimutinya, menempatkannya di depannya. Setelah itu, telapak tangan Wang Xian mendarat di tubuhnya dan cabang-cabang pohon leluhur memasuki tubuhnya. Cabang pohon yang mengembalikan jiwa bergetar sedikit, menyebabkan matanya menjadi jernih. Tubuh Tianqi berhenti saat dia melihat Wang Xian dengan ekspresi terkejut. Ayah angkat, apa yang terjadi padaku barusan? Tianqi bertanya dengan heran. Saya sudah dikendalikan. Anda harus berhati-hati mulai sekarang. Serangan dari pembangkit tenaga listrik di alam asal surga ini sangat aneh dan memiliki cara yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mungkin untuk melindungi mereka. Wang Xian sedikit mengernyit dan berkata. Dengan gerakan telapak tangannya, akar pohon leluhur meluas ke tubuh Tianqi dan terhubung dengan pohon dewa di tubuhnya. Tekanan dari 6 alam semesta lenyap sama sekali. Wang Xian mengamati sekelilingnya. Ada lebih dari 70 pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga di sekelilingnya. Banyak dari mereka memiliki metode yang aneh dan tidak dapat diprediksi serta segala jenis kartu truf. Wang Xian mungkin tidak bisa menahan diri dari kartu truf ini. Padahal, jika mereka ingin membunuh Tianqi, itu akan sangat mudah. Saat ini, Wang Xian harus waspada. Penindasan 6 alam semesta telah lenyap, dan cabang pohon leluhur masih ada di tubuh Tianqi. Wang Xian berdiri di sana dan menyaksikan pertempuran di depannya dengan tenang. Sebentar lagi, akan ada seorang kultivator kuat di alam asal surga yang tidak dapat menahan diri lagi. Pada saat itu, sudah waktunya dia bergerak. Bab 4177, Percakapan antara 4176 dan Roh Orang Mati. Berdengung, berdengung, berdengung. Di langit, pencipta asal surga ingin mengendalikan karunia surga. Dalam 10 detik berikutnya, semua jenis gelombang energi menembus pertahanan macan tutul emas dan kota pasir dan mendarat di sekitar hadiah surga. Namun, kali ini, semua gelombang energi diblokir oleh Wang Xian. Hal ini menyebabkan beberapa pembangkit tenaga listrik asal surga yang diam-diam menyerang di langit mengerutkan kening. Mereka tidak mencurigai Wang Xian. Meskipun mereka tahu bahwa Wang Xian juga merupakan pembangkit tenaga listrik asal surga. Sepertinya harta asal surga memiliki energi khusus. Mereka menghubungkan kegagalan kemampuan mereka dengan harta asal surga di tubuh mereka. Pertempuran berlanjut. Pertarungan yang mengerikan itu menyebabkan murid-murid para makhluk agung dari alam semesta 6 jalur dipenuhi dengan ketakutan dan kengerian. Mereka ingin melarikan diri, tetapi tidak bisa. Fluktuasi energi yang mengerikan di sekitar mereka membuat mereka menyadari bahwa mereka bahkan tidak dapat memobilisasi energi di sekitar mereka. Beberapa harta karun yang bisa membuat mereka berteleportasi langsung kehilangan efeknya karena gangguan energi yang kuat. Seolah-olah mereka berada di pusat neraka. Mereka berdoa agar api neraka tidak menimpa mereka. Semua ahli di puncak alam penguasa alam semesta berkumpul untuk mendukung energi mereka. Mereka siap membela diri kapan saja. Namun, pada saat ini, para ahli di puncak alam penguasa alam semesta sedang berkumpul. Para ahli dari suku mati memusatkan pandangan mereka. Mereka melihat di mana Wang Xian dan Tianqi berada dan segera terbang. Salam, Raja Naga dari Istana Naga. 3 ahli yang berada di puncak ranah dominator suku mati terbang ke sisi Wang Xian dan menyapanya dengan hormat. Ketika Wang Xian melihat mereka terbang, dia mengangkat alisnya sedikit dan memandangnya dengan acuh tak acuh. Raja Naga dari Istana Naga, kami telah mengirimkan semua informasi di sini kepada penguasa kematian kami. Dewa kita berkata bahwa mereka tidak akan mampu bertahan lama. Raja Naga dari Istana Naga, apakah Anda punya rencana cadangan? Bisakah kamu melindungi harta karun utama Tianyuan? Kepala suku dari suku yang mati terus berbicara dengan Wang Xian.
Beritahu orang mati bahwa harta karun tertinggi takdir Tian Yuan adalah milik putra baptisku, Muli Tian. Secara alami, itu adalah miliknya. Wang Xian memandang mereka dan berbicara. Itu kamu, Raja Naga. 3 penguasa terkemuka dari suku mati segera menanggapi dengan hormat. Mereka tidak berani sombong di depan Raja Naga dari Istana Naga yang berasal dari alam semesta 9 asal. Jadi bagaimana jika suku Black Earth bisa membunuh penguasa puncak suku Black Earth? Tuan ini bahkan baru saja membunuh keberadaan di alam Yuan Surgawi. Jantung mereka berdebar kencang saat mereka berbicara kepadanya dengan hati-hati. Ketiga ahli suku mati segera mengirimkan pesan ke Undead melalui metode khusus mereka. Di langit, Undead menerima pesan dari bawahannya. Matanya berbinar. Dia telah memikirkan situasi hari ini. Namun, dia tidak menyangka Wang Xian ada. Dia tidak menyangka bahwa ada pembangkit tenaga listrik di alam asal surga dari alam semesta lain yang tidak mengambil harta karun tertinggi dari alam semesta. Alam asal surga. Sebaliknya, dia membantu pemuda yang memiliki kekuatan tertinggi. Alam asal surga. Sebaliknya, dia membantu pemuda yang memiliki kekuatan tertinggi. Harta karun alam asal surga untuk tumbuh. Sebaliknya, dia melindunginya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Tapi situasi saat ini, situasi seperti ini, adalah hal yang baik untuk alam semesta 6 jalur mereka. Harta karun sejati ciptaan surgawi adalah milik para murid dari alam semesta 6 jalur mereka, dan itu akan selalu menjadi milik alam semesta 6 jalur mereka. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah mereka tidak mendapatkan harta karun sejati ciptaan surgawi. Jika hari ini bukan situasi seperti itu, bahkan jika harta karun sejati ciptaan surgawi adalah milik para murid dari 6 jalur alam semesta mereka, dia akan memerintahkan mereka untuk menyerahkannya. Dia bahkan akan membunuhnya dan mengambil harta karun penciptaan Yuan surgawi. Namun sekarang, situasinya berbeda. Apalagi dia menduga Raja Naga dari Istana Naga pasti punya rencana cadangan. Kalau tidak, dia akan membawa pergi pemuda itu. Sungguh pemuda yang beruntung. Ia dilahirkan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik alam penciptaan Yuan surgawi. Dia sedikit iri, dia segera mengirimkan suaranya, beritahu Raja Naga dari Istana Naga bahwa putra angkatnya, Muli Tianqi, adalah murid dari 6 jalur alam semesta dan juga murid kita. Harta karun penciptaan Yuan surgawi lahir darinya dan akan menjadi miliknya di masa depan. Kami akan melindunginya dan membantunya tumbuh ke alam penciptaan Yuan surgawi. Kami akan membalasnya dengan murah hati di masa depan. Tuan Raja Naga, penguasa kematian kita mengatakan bahwa Muli Tianqi adalah murid dari 6 jalur alam semesta kita. Dia adalah murid penguasa orang mati. Harta karun tertinggi Tian Yuan adalah miliknya. Di masa depan, kami akan melindunginya dan membantunya tumbuh ke alam Tian Yuan. Kami akan membalas Anda dengan murah hati. 3 prajurit kuat dari suku mati melapor kepada Wang Xian dengan kaget. Di daerah sekitarnya, semua murid suku yang kuat terkejut ketika mereka mendengar kata-kata dari suku orang mati. Mereka memandang Tianqi bersamaan saat mata mereka berbinar. Apa maksud kalimat ini? Itu berarti Muli Tianqi akan menjadi salah satu pembangkit tenaga ciptaan asal surga di alam semesta 6 jalur mereka di masa depan. Dia akan menjadi salah satu kekuatan besar di alam semesta mereka. Dia akan menjadi eksistensi di mana mereka harus berlutut. Hehe. Aku tidak peduli dengan janji 6 jalur alam semestamu. Jika Anda memiliki niat jahat, saya akan menghancurkan semua makhluk hidup di 6 jalur alam semesta Anda dan membiarkan Undead melawan sebanyak yang mereka bisa. Situasi saat ini masih terkendali. Terlebih lagi, Tianqi telah mengekspos dirinya sendiri karena insiden dengan suku Suantu. Beri saya penjelasan. Wang Xian tersenyum tipis dan terus berbicara kepada mereka. Situasi saat ini masih terkendali. Adapun 6 alam semesta lainnya, Wang Xian tidak terlalu khawatir. Belum lagi Tianqi bisa dibangkitkan jika mati. Di masa depan, selama dia mengungkapkan kekuatannya, dia tidak akan berani melakukan tindakan apapun melawan Tianqi. Jika mereka berani melakukan tindakan apapun terhadapnya, dengan kekuatan Istana Naga, mereka akan mampu memusnahkan semua makhluk hidup di 6 alam semesta di masa depan. Faktanya, selama Wang Xian diberi waktu, dia akan mampu memusnahkan semua makhluk hidup di 6 jalur alam semesta. Ini adalah kepercayaan dirinya. Ketika 3 ahli dari suku kematian mendengar kata-kata Wang Xian, keringat dingin muncul di dahi mereka.
Berbicara dengan seorang ahli yang begitu kuat sehingga dia bisa memusnahkan semua makhluk hidup di alam semesta membuat mereka sedikit takut. Mereka mengangguk dan segera menyampaikan pesan itu kepada para undet. Ketika undet mendengar pesan Wang Xian, dia sedikit mengangkat alisnya. Dia tidak ragu apakah Wang Xian sedang menggertak atau tidak. Dia tahu bahwa ini adalah alam semesta yang kuat dengan keberadaan pada tingkat dao besar di alam semesta 9 asal. Itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan alam semesta 6 jalur mereka. Pihak lain mungkin benar-benar memiliki kemampuan untuk menyebabkan kehidupan makhluk hidup di 6 jalur alam semesta berada dalam kesulitan. Dia sama sekali tidak marah atas ancaman ini. Pihak lain ingin murid 6 jalur alam semesta mereka menjadi pembangkit tenaga takdir surgawi dan memiliki harta takdir surgawi, bahkan jika murid ini adalah anak angkatnya. Tapi dia masih menjadi anggota dari 6 jalur alam semesta mereka. Akarnya pada akhirnya ada di alam semesta 6 jalur. Ini adalah hal yang sangat beruntung bagi seluruh alam semesta. Ini sudah cukup. Bab 4178 banding 4177 mulai bergerak. Tuan Raja Naga dari Istana Naga, penguasa jiwa mati kami telah berkata bahwa kami akan berteman denganmu di masa depan. Adapun kejadian seseorang menindas pencipta asal surga di masa depan, tentu kita harus membayar mahal. Klan Liao dari suku Black Earth telah dimusnahkan. Tuan Raja Naga dari Istana Naga dan Tuan Muli Tianqi, apakah Anda puas? Dihadapkan pada kata-kata Wang Xian, para undet menyampaikan berita tersebut langsung kepada 3 penguasa terkuat dari suku undet dan memerintahkan mereka untuk meneruskannya kepada Wang Xian. Ini adalah penjelasan undet kepada Wang Xian dan yang lainnya. Ini juga merupakan solusi terbaik untuk alam semesta 6 jalur. Adapun Liao Fei dan klan Liao dari suku Suantu, mereka hanya mendekati kematian. Mengandalkan status dan kekuatan mereka sendiri, mereka ingin menindas orang lain. Dalam keadaan normal, mereka memang punya modal. Namun kali ini, mereka telah menendang lempengan besi. Pada saat ini, setelah 3 ahli alam penguasa puncak dari suku mati selesai berbicara. Dari samping, teriakan kaget terdengar dari suku Black Earth. Liao Feiyu, kakek Liao Feiyu, ahli alam penguasa puncak klan Liao, setelah mendengar ini, tubuh mereka bergetar hebat. Tuan-tuan mayat hidup, kami adalah murid dari suku Bumi Hitam, kami bukan milik tuan-tuan mayat hidup, kami. Mata kakek Liao Feiyu membelalak saat dia berkata dengan ekspresi ketakutan. Kamu berani menyerang ahli alam penciptaan Heavenly Yuan di masa depan, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kata pakar alam berdaulat tingkat puncak dari suku undet dengan ekspresi dingin. Tidak, tidak, kenapa kamu ingin membunuh kami? Anda tidak dapat membunuh kami. Sesepuh, kalian tidak bisa bunuh kami. Liao Feiyu memandangi para tetua dan berteriak ketakutan. Masalah ini jelas tidak ada hubungannya dengan kami. Itu adalah tindakan keluarga Liao Feiyu. Mengapa seluruh keluarga Liao harus bertanggung jawab? Beberapa ahli dari keluarga Liao dari suku Black Earth berkata dengan ketakutan dan keengganan. Ini adalah kata-kata dari Tuan mayat hidup kita. Tuan Tu seharusnya tidak menolak. Terlebih lagi, meskipun Tuan Muli Tianqi ingin menghancurkan suku Bumi Hitammu, menurutku Tuan Tu tidak akan menolak. 3 ahli alam kedaulatan tingkat puncak dari suku mati menoleh dan berkata dengan dingin. Dalam situasi saat ini, jelas sekali bahwa Tuan mayat hidup mendapat permintaan dari Raja Naga dari Istana Naga. Adapun apa yang dia minta, sudah sangat jelas. Mereka saat ini bertarung melawan lebih dari 70 pembangkit tenaga listrik alam takdir surgawi, jadi jelas bahwa mereka tidak dapat bertahan. Dan jika mereka tidak dapat bertahan, semua murid kuat dari suku 6 jalur alam semesta akan mati di sini. Bahkan mungkin ada sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Lalu bagaimana jika klan Liao mengorbankan suku Black Earth? Selain itu, Muli Tianqi sekarang memiliki ayah angkat setingkat takdir surgawi dan latar belakang yang kuat. Dia pasti bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat takdir surgawi di masa depan. Jika klan Liao menyinggung perasaannya sekarang, ketika dia menerobos menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat takdir surgawi di masa depan, akankah suku Black Earth memiliki waktu yang mudah? Selain itu, dia memiliki harta karun tertinggi takdir surgawi pada dirinya. Di masa depan, bahkan penguasa kota pasir pun tidak akan menjadi tandingannya. Jika dia tidak menghancurkanmu sekarang, siapa yang akan dia hancurkan? Jika dia tidak menghancurkan seluruh suku Black Earth, itu dianggap bagus.
Ketika semua murid kuat suku Black Earth mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Terutama murid-murid kuat dari keluarga Liao, wajah mereka dipenuhi keputusasaan dan kematian. Mereka tidak pernah mengira bahwa Liao Feiyu benar-benar akan membawa bencana bagi mereka. Semua murid klan Liao dari suku Bumi Xuan, bunuh diri. Di suku Bumi Xuan, seorang ahli di puncak alam penguasa mengalami perubahan ekspresi yang drastis saat dia berkata, baru saja, ciptaan Tuan Tianyuan kita juga memberikan perintah ini. Kata-kata ahli dari suku Bumi Xuan ini sekali lagi menyebabkan tubuh semua murid klan Liao gemetar hebat. Ayah baptis, lupakan saja. Di antara klan Liao dari suku Xuan Tu, hanya Liao Feiyu dan yang lainnya yang memiliki dendam terhadap saya. Sisanya juga tidak memprovokasi saya. Alis Muli Tianqi berkedut hebat saat melihat pemandangan ini. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi tindakan memusnahkan seluruh klan dengan begitu mudah. Ini membuatnya lengah dan membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Orang yang kuat tidak boleh berbelas kasihan kepada musuhnya. Kebakaran hutan tidak dapat dipadamkan dan angin musim semi akan datang kembali. Namun, Anda dapat membuat keputusan sendiri mengenai masalah ini. Ayah baptis menghormati pilihan Anda. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata Tianqi, dia menatapnya dan berbicara. Ayah angkat, aku mungkin masih harus membiasakan diri. Selain Liao Feiyu dan yang lainnya, lupakan sisanya. Tianqi menganggukkan kepalanya. Setelah merenung sejenak, dia terus berbicara dengan Wang Xian. Baiklah, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Terima kasih, Tuan Muli Tianqi. Kenapa kalian tidak berterima kasih pada Tuan Muli Tianqi? Ketika penguasa tingkat puncak suku Black Earth mendengar kata-kata Tianqi, dia menghela nafas lega. Dia segera berterima kasih kepada Tianqi dan mencaci maki murid klan Liao. Terima kasih Dewa Muli Tianqi karena tidak membunuh kami. Murid klan Liao dengan cepat menundukkan kepala dan mengucapkan terima kasih dengan lantang. Tianqi sedikit linglung saat melihat pemandangan ini. Para ahli dari klan Liao yang ingin membunuhnya dan menindasnya barusan sebenarnya ingin berterima kasih padanya karena tidak membunuhnya. Semua ahli dari suku sekitar juga sedikit kaget dan linglung saat melihat pemandangan ini. Siapa sangka pertarungan antara Muli Tianqi dan klan Liao dari suku Black Earth akan menimbulkan begitu banyak perubahan besar. Ini akan menjadi hasil seperti itu. Mereka memandang anak laki-laki itu dengan binar di mata mereka. Masalah hari ini dapat diselesaikan dengan damai, dan anak muda ini memandang rendah mereka. Dan mereka juga akan memujanya. Raja Naga dari Istana Naga, penguasa mayat hidup kita telah mengirimkan berita bahwa sekelompok ahli alam takdir surgawi menggunakan kartu truf mereka. Mereka tidak akan mampu menghentikan begitu banyak ahli. Petik 2. Pada saat ini, 3 penguasa tingkat puncak dari suku mati di samping buru-buru angkat bicara. Tahan sebanyak yang mereka bisa. Wang Xian berbicara kepada mereka. Baik tuanku. 3 penguasa tingkat puncak segera merespons. Terobosan. Setelah mendapatkan harta ciptaan asal surga, kami akan membunuh orang dari alam semesta 9 asal itu. Petik 2. Saat Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, 2 sosok terbang dari langit dengan kecepatan tinggi. Di alam semesta Void, Adipati Gerbang Surga dan pembangkit tenaga listrik alam ciptaan asal surga lainnya menerobos pertahanan macan tutul emas dari kota pasir dan berteleportasi secara instan. Ledakan, ledakan. Ketika mereka bergegas, ada 2 sosok terbang dengan cara yang aneh dari kiri. Selain itu, Wang Xian juga merasakan awan pasir datang dari bawah tanah. Pembangkit tenaga listrik asal surga dengan kemampuan khusus tidak dapat lagi menahannya. Mereka menggunakan metode khusus untuk menyerang Tianqi. Lin Niu, lakukanlah. Wang Xian merasakan pemandangan ini dan sedikit menyipitkan matanya. Bab 4179 banding 4178 terbunuh berturut-turut. Berdengung. Saat Wang Xian berbicara kepada unicorn, akar yang sama terhubung ke tubuh unicorn. Seluruh akar yang sama terhubung ke Wang Xian, Tianqi, dan unicorn. Selain itu, lempeng naga Tai Chi dan batu giling 5 elemen di tangan Wang Xian juga terhubung ke akar yang sama. Penindasan dari 6 alam semesta semuanya telah lenyap. Ledakan. Wang Xian mengambil langkah ringan di tanah. Energi unsur bumi yang menakutkan membentuk sangkar dan menyerang bayangan yang tertutup pasir di tanah. Dia mengangkat kepalanya dan melambaikan tangannya. Fragmen medan bintang menyelimuti sekeliling dan dengan cepat berkembang menjadi bentuk planet.
Kekuatan hisap yang kuat menyedot semua murid kuat dari 6 alam semesta ke dalam planet ini. Seruan terdengar. Murid kuat yang tak terhitung jumlahnya dari 6 suku alam semesta tersedot ke dalam planet ini, termasuk Tianqi, yang juga berdiri di puncak planet. Planet ini melayang di langit di belakang Wang Xian. Pandangannya tertuju pada gerbang Duke of Heaven yang sedang bergegas serta murid kuat lainnya dari alam semesta Void. Kamu ingin menghentikan kami. Anda sedang mendekati kematian. Ketika gerbang Adipati Surga melihat Wang Xian bergerak, matanya menunjukkan tatapan dingin dan menyeramkan. Dia menggerakkan tangannya dan sebuah pisau kecil muncul di tangannya. Pisau kecil itu menebas langsung ke arah Wang Xian. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Gerbang Duke of Heaven dan pembangkit tenaga listrik alam semesta hampa lainnya segera meningkatkan kecepatan mereka. Di daerah sekitarnya, salah satu dari dua sosok itu mengambil harta karun yang tampak seperti rawa dan melemparkannya ke Lin Yu. Tunggu sampai mereka mendekat. Ketika Wang Xian melihat serangan mereka, dia segera mengirimkan suaranya ke Lin Yu. Mata Lin Yu berbinar saat dia menganggukkan kepalanya. Sebelumnya, kekuatan yang digunakan Wang Xian tidak melebihi kekuatan alam asal surga. Dia sedang menunggu mereka mendekat. Di hadapan ahli seperti itu, bahkan jika Wang Xian dan yang lainnya telah kehilangan penindasan kekuatan alam semesta, mereka masih harus percaya diri sepenuhnya. Pisau kecil atribut spasial langsung tiba di samping Wang Xian. Wang Xian buru-buru mengelak dan memblokirnya. Dia memberi jarak antara tubuhnya dan planet di belakangnya. Tanduk tunggal Unicorn Ox memancarkan cahaya dan melepaskan aliran energi untuk menemui harta karun seperti rawa. Dia hanya menggunakan 1/10 dari kekuatannya. Harta karun tertinggi asal mula surga adalah milikku. Dalam sekejap, 4 pembangkit tenaga listrik asal surga menerobos garis pertahanan Wang Xian dan Unicorn Ox. Suara mendesing. Suara mendesing. Sosok lain terbang dari tanah dan menyerang Tianqi di planet ini juga. Hahaha, harta karun utama Tianyuan adalah milik iblis lamaku. Sementara semua pusat kekuatan suku di planet ini melihat pemandangan ini dengan ngeri. Di antara pusat kekuatan suku, sesosok tiba-tiba meledak dan pembangkit tenaga listrik dengan aura menakutkan muncul dari tubuhnya. Cakar hitam pekat milik pembangkit tenaga listrik ini mencakar ke arah Tianqi. Selain itu, salah satu murid suku tersebut mengalami perubahan ekspresi. Dia juga menyerang Tianqi dengan kecepatan yang mengerikan. Murid-murid pembangkit tenaga listrik suku di sekitarnya langsung terbunuh oleh fluktuasi energi yang mengerikan. Dalam sekejap, 2 pembangkit tenaga listrik manifestasi Tianyuan muncul dari tubuh murid pembangkit tenaga listrik suku alam semesta 6 jalur. Metode aneh dan kuat ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Wang Xian. Namun, 7 pembangkit tenaga listrik di alam asal surga menyerang Tianqi. Wang Xian tidak panik sama sekali. Sebaliknya, dia menunjukkan senyuman tipis di wajahnya. 7 pembangkit tenaga listrik di alam asal surga sudah sangat dekat dengan Tianqi. Wang Xian juga sangat dekat dengan mereka. Ledakan. Pikirannya tersentak. Planet yang terbentuk dari pecahan seluruh galaksi langsung meledak menjadi bola kabut. Planet yang hilang. Ini adalah planet khusus di dalam pecahan galaksi. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang kuat. Begitu yang lebih lemah terkena serangan, mereka akan tersesat dalam ilusi. Selain itu, pembangkit tenaga listrik yang berada dalam ilusi mungkin menderita serangan fatal dari luar. Planet yang hilang ini tidak banyak berguna bagi para pembangkit tenaga listrik di alam asal surga. Namun, 7 orang kuat di alam asal surga ini sudah berada di bawah tingkat alam asal surga ketika mereka ditekan di alam semesta 6 jalur. Selain itu, Wang Xian memiliki kekuatan alam asal surga. 1 orang bisa melawan atau bahkan membunuh lebih dari selusin dari mereka. Dalam keadaan seperti itu, Wang Xian mengendalikan planet yang hilang dan langsung menyebabkan 7 pembangkit tenaga listrik di alam asal surga merasakan perubahan di sekitar mereka. Lingkungan mereka telah berubah menjadi cermin. Wajah mereka ada di cermin. Ada banyak cermin di sekitar mereka dan murid yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang sedang terjadi? Perubahan mendadak membuat 7 pembangkit tenaga listrik alam asal surga sedikit terkejut. Wajah mereka dipenuhi keheranan. Pupil gerbang Duke of Heaven juga sedikit mengecil. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Dalam pandangannya, temannya telah menghilang. Ada cermin di sekelilingnya. Penampilannya tersebar di seluruh cermin.
Ilusi, harta karun yang istimewa, getaran luar angkasa. Dia menggeram dan kekuatan ruang mengalir menuju sekelilingnya. Ketika getaran luar angkasa menyerang sekelilingnya, teriakan familiar terdengar. Ketika Wang Xian melihat jebakannya berhasil, senyuman muncul di wajahnya. Gerbang Duke of Heaven dan rekannya masih dalam posisi yang sama. Serangan aunya mendarat tepat pada temannya. Serangan kuat itu membuat rekannya berteriak. Tubuh Wang Xian bergerak. Kecepatannya sebanding dengan kecepatan teleportasi mereka. Dia tiba di depan pencipta asal surga di alam semesta Void. Dengan gerakan telapak tangannya, cakar naga besar langsung menyelimuti dirinya. Kekuatan kematian yang mengerikan langsung menembus tubuhnya dan membunuhnya sepenuhnya. Ekspresi gerbang Duke of Heaven berubah drastis ketika dia mendengar teriakan ini. Dia buru-buru menggunakan energinya untuk melindungi tubuhnya dan mengamati sekelilingnya dengan waspada. Retakan, retakan, retakan. Detik berikutnya, dia merasakan semua cermin di sekelilingnya pecah. Cakar yang menakutkan menutupinya. Cakar itu mengandung energi yang bisa menyegel segalanya. Itu juga berisi ancaman kematian. Jantungnya berdebar kencang. Dia ingin melarikan diri. Namun, ada kesenjangan besar antara kekuatannya saat ini dan kekuatan Wang Xian. Sebuah cabang dikirim ke tubuhnya untuk mencegah dia menggunakan harta khusus untuk melarikan diri. Setelah itu, Wang Xian mengepalkan telapak tangannya. Jeritan menyedihkan terdengar. Kekuatan hidup gerbang Duke of Heaven langsung padam. Pembangkit tenaga atribut spasial dengan kemampuan mengendalikan dengan mudah dibunuh oleh Wang Xian. Penindasan alam semesta, serangan diam-diam yang tiba-tiba, dan dua pembangkit tenaga listrik alam semesta hampa yang lengah. Segala macam kondisi ditambahkan bersama-sama, menyebabkan Wang Xian membunuh dua pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga secara berurutan. PFFT. PFT. Petik 2. Di sampingnya, Lin Niu juga melancarkan serangan fatal terhadap beberapa pembangkit tenaga listrik alam asal surga. Situasi saat ini mirip dengan pembangkit tenaga listrik alam asal surga yang melancarkan serangan diam-diam terhadap pembangkit tenaga listrik di puncak alam penguasa. Bagaimana dia bisa membela diri sebelum dia sempat bereaksi? Dia tidak bisa bertahan sama sekali. Bab 4180 banding 4179 5 pembunuhan. PFFT PFT. Petik 2. PFFT PFT PFT. Petik 2. Tanduk yang kuat dan cakar yang menakutkan. Ketika Wang Xian menyerang dua pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga di alam semesta Void, Lin Niu juga melancarkan serangan. Serangan tiba-tiba itu benar-benar membuat dua pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga lengah. Di sisi lain, batu kincir 5 elemen dan lempeng naga Tai Chi juga melancarkan serangan. Di atas batu kincir 5 elemen, 5 naga dewa berkumpul untuk membentuk naga dewa 5 warna yang menyerang ahli alam penciptaan Yuan Surgawi. Cakram naga Tai Chi berubah menjadi naga dewa Yin Yang dan menyerang juga. Itu menyerang pada saat bersamaan. Itu adalah serangan yang bisa membunuh secara instan. Namun, ketika serangan Tai Chi Dragon Disc mendarat di ketinggian 1 meter. Penatua, kulit Penatua retak dan dia memblokir serangan Tai Chi Dragon Disc. Setelah itu, wajah lelaki tua itu dipenuhi ketakutan saat sosoknya dengan cepat menghilang. Sinar cahaya menembus langit. Meski begitu, serangan Wang Xian, Lin Niu, dan lempeng naga Tai Chi semuanya berhasil. 5 pembangkit tenaga listrik alam ciptaan asal surga langsung dibunuh oleh mereka. Jeritan kesakitan terdengar. Ada total 7 pembangkit tenaga listrik alam ciptaan asal surga yang telah menggunakan metode khusus untuk menyerang Tianqi dan ingin mendapatkan harta ciptaan asal surga. Ketika pencipta Tianyuan terakhir mendengar suara menakutkan ini, pupil matanya sedikit mengerut dan wajahnya menunjukkan ekspresi keheranan. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan kartu asnya untuk melarikan diri dan melarikan diri dari tempat ini dalam sekejap. Wang Xian memandang pencipta Tianyuan dan tidak mengejarnya. Pencipta Tianyuan yang bisa datang ke sini semuanya memiliki kartu truf yang kuat. Jika mereka ingin melarikan diri, akan sangat sulit bagi Wang Xian untuk mengejar mereka. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik ketujuh yang berada di alam asal surga berhasil melarikan diri. Dia melihat kelima mayat pembangkit tenaga listrik di alam asal surga dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Nilai dari mayat-mayat ini jika digabungkan bahkan lebih tinggi daripada mayat utuh di alam asal surga.
Mayat utuh adalah mayat di dalam alam asal surga yang tidak dapat dibangkitkan ketika sudah benar-benar mati. Apalagi jika dua mayat tersebut adalah mayat pencipta asal surga yang berada di level kendali. Wang Xian melambaikan tangannya dan menjauhkan mereka. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Hah, ini, di planet yang merupakan bagian dari Starfield, para murid kuat dari 6 jalur alam semesta melebarkan mata mereka ketika mereka melihat pemandangan ini. Orang-orang di planet yang hilang tidak terpengaruh oleh energi yang dipancarkan dari planet yang hilang tersebut. Mereka hanya melihat pembangkit tenaga listrik alam 7 kismet surgawi yang menyerang Muli Tianqi tiba-tiba berhenti di jalurnya. Kemudian, ayah angkat Muli Tianqi, Raja Naga, dan yang lainnya mulai menyerang dengan cepat. 5 pembangkit tenaga listrik alam kismet surgawi terbunuh, dan 2 melarikan diri. Hal ini sangat mengejutkan mereka. 3 penguasa alam semesta 6 jalur belum mampu membunuh satu pun pembangkit listrik alam kismet surgawi selama periode waktu ini. Dan Raja Naga dari Istana Naga ini telah membunuh 6 orang. Ayah angkat Muli Tianqi dan yang lainnya sangat kuat, mereka terlalu kuat. Ya, saya tidak menyangka Muli Tianqi akan seberuntung itu. Dia tidak hanya memiliki harta pencipta Tianyuan, tetapi dia juga memiliki ayah angkat yang sangat kuat untuk melindunginya. Ini karena Muliner lebih baik hati. Jika dia tidak menyelamatkan Raja Naga dari Istana Naga yang terluka, Muli Tianqi pasti sudah lama terbunuh tanpa perlindungan dari pembangkit tenaga listrik. Itu terutama karena Raja Naga dari Istana Naga lebih setia. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat ini memiliki harta kebangkitan, tetapi Raja Naga dari Istana Naga menyerahkan harta karun takdir Tianyuan yang kuat karena bantuan ini. Sungguh mengagumkan. Raja Naga dari Istana Naga dan yang lainnya terlalu kuat. Muli Tianqi seharusnya tidak berada dalam bahaya kali ini. Di planet yang hilang, murid-murid kuat dari suku-suku besar terus berdiskusi. Mereka bahkan sengaja memuji Raja Naga dari Istana Naga dan Muliner. Semua orang memahami situasi di hadapan mereka. Raja Naga dari Istana Naga sekali lagi membunuh 5 pembangkit tenaga listrik alam ciptaan Yuan Surgawi. Dengan kekuatannya yang menakutkan, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk melindungi Muli Tianqi. Maka, Muli Tianqi akan menjadi penguasa alam penciptaan Yuan Surgawi dari 6 jalur alam semesta mereka di masa depan. Pada saat ini, mereka tentu saja harus menjilatnya. Ketika 7 pembangkit tenaga listrik ciptaan Tianyuan tiba-tiba melewati pertahanan mayat hidup kota pasir dan menyerang harta karun tertinggi penciptaan Tianyuan. Pembangkit tenaga listrik ciptaan Tianyuan di sekitarnya sedikit tidak sabar saat mereka menatapnya dari dekat. Namun, ketika mereka melihat 5 pembangkit tenaga listrik ciptaan Tianyuan tiba-tiba terbunuh dan 2 pembangkit tenaga listrik ciptaan Tianyuan melarikan diri, mereka sedikit terkejut dan memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. 5 pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga telah diserang. Ini mereka berlima. Di antara mereka, bahkan ada 2 pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga dari alam semesta void. Apa yang sedang terjadi? D*MN Raja Naga dari Istana Naga, kalian bisa mengeluarkan seluruh kekuatan kalian. Bagaimana kalian tidak bisa ditekan oleh alam semesta 6 jalur? Duke Sining menatap posisi Wang Xian. Ketika dia melihat Duke Tianmen dan rekannya yang lain benar-benar terbunuh, ekspresinya berubah drastis. Dia berteriak kaget dan marah. Bahkan jika mereka berada di alam semesta 6 jalur, sangat sulit bagi mereka untuk membunuh mereka. Sama seperti bagaimana Wang Xian bisa melarikan diri setelah dikejar begitu lama. Namun, sekarang setelah 5 dari mereka terbunuh, hanya ada satu kemungkinan. Mereka yang memiliki kekuatan sejati dapat melancarkan serangan diam-diam dan membunuh mereka secara instan. Ini membuat tidak ada satupun kartu trufnya yang bisa digunakan. Kalau tidak ada kemungkinan kedua. Kata-kata Duke Sining menyebabkan mata semua ahli alam ciptaan asal surga sedikit membeku. Raja Naga, apakah kamu ingin melindungi harta ciptaan asal surga ini? Lindungi pemuda itu. Di antara ahli alam penciptaan asal surga, permaisuri elf dari alam semesta 9 asal, orang suci Hetian, Kaisar Phoenix, dan Patriark Kura-Kura Hitam termasuk di antara mereka. Mereka tidak mundur ke samping dan tidak melakukan gerakan seperti yang dilakukan ke-12 penyihir leluhur. Mereka masih memiliki beberapa pemikiran mengenai harta karun alam takdir yang berasal dari surga.
Sekarang setelah mereka melihat bahwa Wang Xian benar-benar dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari pembangkit tenaga listrik alam takdir asal surga, mereka sedikit mengernyit dan segera mengirimkan suara mereka ke Wang Xian. Ya, semuanya, berhentilah berkelahi. Anda tidak bisa mendapatkannya. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke arah mereka dan berkata dengan percaya diri. Setelah itu, pandangannya tertuju pada Undead dan yang lainnya. Sudut bibirnya sedikit melengkung. Kita bisa mengirim 10 pembangkit tenaga listrik asal surga dan membiarkan mereka memperebutkannya. Baiklah. Mata mayat hidup berkedip saat dia melihat Wang Xian. Matanya dipenuhi keheranan. Raja Naga dari Istana Naga mampu menahan penindasan 6 alam semesta meskipun dia tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Tapi ini juga berarti Raja Naga dan yang lainnya benar-benar bisa melawan mereka. Mereka dapat dengan mudah mendatangkan malapetaka di 6 jalur alam semesta. Keberadaan seperti itu pastinya bukanlah musuh mereka. Ahli alam penciptaan Yuan Surgawi, siapakah di antara kalian yang ingin mendapatkan harta ciptaan Yuan Surgawi? Aku tidak akan menghentikanmu. Tatapan Undead itu menyapu para ahli alam penciptaan Heavenly Yuan saat dia berbicara dengan acuh tak acuh.